Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abinatul Zahra dengan nomor NIM 3150-2027. Dan perkenalkan, nama saya Aulia Rahman dengan nomor NIM 3150-2035. Kami dari Fakultas Agama Islam, Prodi Tarbiyah. Di sini kami akan menjelaskan tentang pengertian, syarat-syarat dan contoh dari hadis sahih. Nah, sebenarnya apa sih hadis sahih itu? Di sini sebelum kita mempelajari apa itu hadis sahih, kita harus tahu dulu dong apa itu pengertian hadis. Hadis adalah segala yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW yang menjadi tuntunan umat Islam hingga saat ini. Hadis sahih dari segi bahasanya diartikan sebagai sesuatu yang baru atau jadid, lawan dari terdahulu atau qadim. Sedangkan sahih dari segi bahasa diartikan sebagai sehat atau bisa juga sesuatu yang sempurna. Kata sahih merupakan lawan dari kata sakin yang mempunyai arti sakit. Hadis menjadi landasan kedua setelah Al-Quran untuk menetapkan hukum-hukum Islam. Hadis sendiri merupakan segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW, baik itu ucapan Rasulullah atau hal-hal yang dilakukan Rasul. Dapat disimpulkan bahwa hadis merupakan sesuatu yang bersumber dari Rasulullah yang mana memiliki kesempurnaan. Dikatakan demikian karena tidak semua hadis itu dikatakan sahih, maka yang tidak termasuk ke dalam golongan hadis sahih itu ada yang tergolong hadis hasan dan ada pula yang tergolong hadis maudhu, hadis dhaif dan lain-lain. Hal ini berarti hadis memiliki beberapa bagian atau pengelompokan. Pengelompokan ini memiliki tujuan yaitu untuk mengklarifikasi suatu hadis. Adapun contoh dari hadis sahih adalah an Atha bin Yasar an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ghuslu yaumal jum'ati wajibun ala kulli muhtalimin. Dari Atha bin Yasar dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mandi di hari Jumat itu diwajibkan atas seseorang yang telah balik atau bermimpi. Adapun syarat-syarat hadis sahih bisa dikatakan suatu hadis yang sahih, maka hadis tersebut harus bisa memenuhi syarat-syarat dengan sempurna. Di antara syarat-syarat hadis sahih yaitu yang pertama, perawinya bersifat adil. Adil ini sendiri jika dilihat dalam arti bahasa Arab memiliki arti sesuatu yang ada di tengah kejujuran dan berarti juga lurus. Berarti orang yang adil ini adalah orang yang senantiasa selalu jujur, tidak ada kebohongan sedikit pun dalam dirinya. Hal ini juga yang akan mendorong seseorang untuk selalu ada dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lurus di sini berarti taat kepada Allah. Lurus yang dimaksud di sini terjauh dari hal-hal yang buruk seperti dosa-dosa, dosa besar maupun dosa kecil, karena akan tetap berpegang kepada ketaatan. Ada juga ulama yang memberikan pendapat mengenai syarat-syarat hadis sahih ini. Salah satunya ialah yang pertama itu syuruti isnad. Beliau memberikan beberapa kriteria dari beberapa perawi yang bersifat adil. Di antaranya yang pertama itu perawi hadis yang beragama Islam yang sudah berstatus mukallaf, senantiasa melaksanakan ketentuan-ketentuan dari agama Islam dan menjaga rumu'ah. Dua, perawi hadis yang bersifat dhabit. Dhabit yang dimaksud di sini diartikan sebagai ingatan yang kuat dan penguasaan yang sangat baik terhadap hadis-hadis yang diriwayatkan. Seorang perawi yang bersifat dhabit ini akan mampu menyampaikan hadis dimanapun dan kapanpun dikehendaki dan tidak ada kesalahan sedikit pun dalam penyampaiannya. Yang ketiga yaitu sanad hadis bersambung. Yang dimaksud bersambung di sini yaitu setiap perawi yang menyampaikan hadis benar-benar menerima hadis dari perawi di atasnya.
atau dari perawi sebelumnya, dan terus berjalan seperti itu sampai kepada pembicara hadis yang pertama. Ada beberapa hal dalam tata kerja penelitian yang biasanya dilakukan oleh ulama hadis untuk dapat mengetahui bersambung atau tidaknya sanad. Hal tersebut diantaranya yang pertama itu mencatat semua rawi dalam sanad yang teliti. Yang kedua, lebih mengenal masing-masing rawi hadis terutama pada sejarah hidupnya. Yang ketiga, meneliti dari segi kata-kata yang menghubungkan antara para perawi dan perawi yang terdapat dalam sanadnya. Yang keempat, terbebas dari ilat. Maksud terbebas dari ilat yaitu jauh dari sifat-sifat buruk yang akan membuat kecacatan dalam hadis. Jika terdapat ilat sedikit pun akan berpengaruh pada kepayahan hadis tersebut, meskipun hadis tersebut tidak menampakkan adanya kecacatan. Yang kelima yaitu terbebas dari sya'an. Syarat yang terakhir ini mencapai golongan hadis sahih adalah terbebas dari hadis sya'an. Sya'an di sini bisa diartikan dengan sesuatu yang janggal. Maksud dari janggal yaitu di sini terletak pada adanya pertentangan atau perlawanan antara hadis yang diriwayatkan oleh seseorang perawi atau makbul atau orang yang dapat diterima periwayatannya dengan hadis yang diriwayatkan oleh seseorang perawi yang lebih kuat darinya. Dapat dikatakan bahwa seseorang perawi tidak boleh bertentangan dengan ulama-ulama lainnya dalam hal menyampaikannya. Baik, cukup sekian pembelajaran dari kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.